Halo para pendengar dan penonton YouTube. Saya Dr. Samuel Hart, ahli gizi dan kesehatan dengan pengalaman lebih dari 20 tahun dalam mendampingi pria lanjut usia yang dalam bahasa Indonesia disebut lansia untuk hidup sehat dan penuh semangat. Hari ini, saya sangat bersemangat membagikan solusi alami, berkelanjutan, dan sesuai budaya Indonesia untuk membantu para pria di atas 60 tahun dalam menurunkan kolesterol, meningkatkan kesehatan jantung, dan menambah energi melalui 7 jenis herbal alami: bawang putih, jahe, kunyit, daun neem, teh hijau, daun jambu biji, dan pare. Kolesterol tinggi, khususnya LDL kolesterol jahat, merupakan penyebab utama penyakit jantung seperti serangan jantung dan stroke, masalah kesehatan yang umum dialami pria lanjut usia di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Indonesia tahun 2023, sekitar 30% pria berusia di atas 60 tahun memiliki kadar LDL tinggi, meningkatkan risiko aterosklerosis. Namun, kabar baiknya adalah bahwa kita dapat memanfaatkan herbal alami yang mudah didapat, murah, dan sesuai budaya kuliner Indonesia untuk membantu mengontrol kolesterol secara aman dan efektif. Dalam video ini, saya akan menjelaskan manfaat ilmiah dari 7 herbal bawang putih, jahe, kunyit, daun neem, teh hijau, daun jambu biji, pare dalam menurunkan LDL, meningkatkan HDL kolesterol baik, dan meningkatkan kesehatan jantung. Memandu cara mengombinasikan herbal ini ke dalam pola makan harian sebagai teh, bumbu masakan, atau suplemen khusus cocok untuk pria lanjut usia. Menyampaikan kisah nyata dari pasien pria di Indonesia untuk menggambarkan implementasi herbal ini, memberikan rekomendasi pemantauan personalisasi agar aman dan efektif, terutama dalam skema perawatan komunitas oleh organisasi NGO. Mari kita telusuri bagaimana herbal alami ini dapat menjadi kunci untuk hidup sehat, menurunkan risiko penyakit jantung, dan menikmati hidup lebih penuh. Bagian 2. Memahami kolesterol dan tantangan kesehatan pria 60 tahun. 1. Apa itu kolesterol dan mengapa perlu dikendalikan? Kolesterol adalah lemak lilin penting untuk membangun sel, memproduksi hormon, dan mendukung fungsi saraf. Namun, LDL tinggi dapat menumpuk di arteri menyebabkan aterosklerosis, serangan jantung, dan stroke. HDL membantu menghilangkan LDL dari darah, melindungi jantung. Menurut kajian di Universitas Indonesia, pria 60 tahun mengalami kadar kolesterol yang lebih tinggi karena metabolisme menurun, usia memperlambat metabolisme lipid, memudahkan penumpukan LDL, perubahan hormon, penurunan testosteron menurunkan HDL, dan pengendalian LDL, penyakit kronis, diabetes tipe 2, hipertensi, dan obesitas umum pada lansia meningkatkan LDL, dan menurunkan HDL, gaya hidup, konsumsi lemak jenuh tinggi, daging merah, gorengan, kurang serat, dan minim aktivitas memperparah kolesterol tinggi. 2,2. Peran herbal alami dalam kontrol kolesterol. Herbal seperti bawang putih, jahe, kunyit, daun neem, teh hijau, daun jambu biji, dan pare mengandung senyawa aktif yang dapat menurunkan LDL dan trigliserida. Alicin bawang putih, gingerol jahe, dan curcumin kunyit menghambat sintesis kolesterol di hati dan mengurangi penyerapan kolesterol di usus. Meningkatkan HDL, katekin teh hijau dan polifenol daun jambu biji membantu menaikkan kolesterol baik dan meningkatkan sirkulasi darah, bersifat antiinflamasi dan antioksidan. Herbal ini mengandung antioksidan kuat yang mengurangi peradangan arteri dan melindungi jantung. Mendukung pencernaan dan metabolisme. Tare dan daun neem membantu fungsi hati dan kontrol gula darah, mengurangi risiko jantung terkait diabetes. Manfaat budaya dan ekonomi. Mudah ditemukan, herbal ini umum di pasar tradisional maupun kebun rumah. Di Indonesia, biaya rendah dibanding obat konvensional. Herbal adalah solusi hemat biaya untuk komunitas. Sesuai budaya, bawang putih, jahe, kunyit, dan daun jambu biji telah lama digunakan dalam jamu tradisional Indonesia. Peringatan penting, bukan pengganti obat, herbal hanya pelengkap.
bukan pengganti statin atau obat kendali kolesterol. Interaksi obat. Pengguna obat pengencer darah, diabetes, atau hipertensi harus konsultasi dokter terlebih dahulu. Dosis terlalu tinggi terutama bawang putih, jahe bisa menyebabkan iritasi lambung atau perdarahan. Bagian 3, manfaat dan cara pemakaian 7 herbal alami 3. 1. Bawang putih Allium sativum. Manfaat: mengandung alicin yang menghambat gizi, reduktase di hati, menurunkan sintesis LDL. Meta-analisis tahun 2016, LDL turun 10% dalam 2 bulan, mencegah agregasi trombosit, meningkatkan aliran darah, menurunkan tekanan darah, dan radang arteri. Cara pakai: masakan 1-2 siung 4-8 gram ke dalam sambal, sup, tumis teh bawang putih, rebus 1 siung tumbuk dengan 200 ml air, tambahkan 1 SDT air jeruk lemon, minum 1 kali per hari. Suplemen: kapsul standar 600.200 mg hari, mengandung 36 mg alicin. Konsultasi dokter. Catatan: hindari konsumsi 4 siung hari untuk menghindari iritasi lambung. Konsultasi jika sedang pakai warfarin atau aspirin karena risiko perdarahan meningkat. 3.2. Jahe singi beroriginal. Manfaat: gingerol mengurangi sintesis kolesterol di hati, meningkatkan metabolisme lemak. Riset tahun 2018, 2 gram hari jahe menurunkan LDL dan trigliserida, antiinflamasi pada arteri, meningkatkan pencernaan dan penyerapan gizi. Cara pakai: masakan 5-10 gram 1-2 iris jahe segar ke dalam sup, ikan kukus, atau teh. Teh jahe: 5 gram jahe direbus dalam 200 ml air, tambah madu. Jika bukan diabetes, minum 1-2 hari. Tambahan SDT bubuk jahe di oatmeal atau yogurt. Catatan: batasi 4 gram hari untuk hindari panas dan iritasi lambung. Konsultasi jika ada reflux atau batu empedu. 3. Kunyit curcuma longa. Manfaat: curcumin menurunkan LDL dan trigliserida, meningkatkan HDL. Review tahun 2019, LDL turun setelah 8 minggu. Antiinflamasi dan proteksi hati. Stimulasi produksi empedu untuk metabolisme lemak. Cara pakai: masakan SDT 2-3 gram bubuk kunyit kecuri, sup, nasi susu kunyit. Campur SDT bubuk kunyit dalam 200 ml susu hangat kedelai almond, minum 1 hari. Suplemen: 500.000 mg curcumin hari, dengan piperin lada hitam untuk penyerapan optimal. Catatan: konsultasi jika ada batu empedu atau gangguan perdarahan. Hindari dosis 2 gram hari, karena bisa sebabkan gangguan pencernaan. 3-4. Daun neem Azadirachta indica. Manfaat: mengandung nimbit dan quercetin yang menghambat penyerapan kolesterol, mendukung fungsi hati dan metabolisme lipid, mengontrol gula darah, sehingga mengurangi risiko jantung pada penderita diabetes. Cara pakai: teh neem, rebus 5-7 daun segar atau 1 SDT daun kering dalam 200 ml air, minum 1 kali hari. Bubuk neem, tambahkan SDT dalam smoothie atau yogurt. Masakan: pakai daun neem segar sebagai salad atau sambal. Catatan: batasi 10 daun hari untuk hindari hipoglikemia. Wanita hamil dan penderita gangguan hati sebaiknya tidak menggunakan. 3,5. Teh hijau Camellia sinensis. Manfaat: katekin menurunkan penyerapan lemak dan meningkatkan oksidasi lemak. Teh hijau 1-2 cangkir hari terbukti menurunkan LDL dan menaikkan HDL. Antioksidan melindungi arteri, meningkatkan metabolisme, mencegah penumpukan lemak. Cara pakai: seduh 1-2 gram daun teh atau 1 kantong teh dengan 200 ml air panas 80 derajat. Minum 1-2 hari. Matcha SDT bubuk matcha dalam 150 ml air hangat, minum 1 hari. Tambahkan bubuk matcha ke smoothie atau oatmeal. Catatan: hindari konsumsi sore 16.00 agar tidak mengganggu tidur. Kadar kafein disarankan untuk diminum setelah makan bagi yang sensitif lambung. 3-6. Daun jambu biji Psidium guajava. Manfaat: polifenol dalam daun jambu membantu menurunkan LDL dan mengontrol gula darah, antiinflamasi pada arteri, mendukung fungsi pencernaan.
dan atasi sembelit. Cara pakai teh daun jambu. Rebus 5-7 daun segar atau 1 SDT daun kering dalam 200 ml air. Minum 1 kali hari. Smoothie. Blender 35 daun jambu dengan apel atau pisang. Minum 1 kali hari. Masakan. Masukkan daun jambu halus ke sambal atau sup catatan. Batasi 10 daun hari untuk hindari gula darah rendah. Penderita diabetes harus monitor kadar gula darah dengan rutin. 3,7 Are momor di cacaran tia manfaat, carantin dan polipeptidal P mengurangi penyerapan kolesterol, menstabilkan gula darah, mengurangi risiko jantung terkait diabetes, antioksidan mengurangi peradangan dan kerusakan arteri. Cara pakai masakan. Tumis 50-100 gram per dengan bawang putih atau diolah salad. Teh pare. Rebus 5-10 gram pare. Kering dalam 200 ml air. Minum 1 hari. Jus. Peras 50 gram per segar dengan apel. Minum 1 hari. Catatan. Batasi 100 gram hari untuk hindari hipoglikemia atau gangguan pencernaan. Wanita hamil dan penderita gangguan hati sebaiknya hindari. Bagian 4. Protokol penerapan harian berikut contoh. Jadwal harian yang mengombinasikan 7 herbal. Pagi minum 1 cangkir teh bawang putih atau teh hijau untuk memulai metabolisme lipid. Sarapan oatmeal dengan SDT bubuk kunyit dan SDT bubuk jahe. Siang tambahkan 1-2 siung bawang putih dan 50 gram per dalam tumisan atau salad. Minum 1 cangkir teh daun jambu setelah makan siang untuk bantu pencernaan dan kontrol gula. Sore malam minum 1 cangkir teh daun atau teh per sebelum makan malam untuk mengurangi penyerapan kolesterol. Tambahkan SDT bubuk kunyit dalam sup atau kari. Contoh waktu 6-30 menit. Teh bawang putih 1 siung tambah 1 SDT air jeruk lemon dalam 200 ml. 7. Sarapan oatmeal 30 gram tambah 1 telur rebus tambah 50 gram bayam tambah SDT kunyit tambah SDT jaya 12,00. Makan siang ikan kukus tambah 50 gram per tumis bawang putih tambah 1 cangkir teh daun jambu 18. Teh nem 200 ml tambah makan malam sup sayuran dengan SDT kunyit. Bagian 5. Kisah nyata dari pasien di Indonesia. 5. 1. Pak Budi 65 TH. Jakarta. LDL awal 160 mg DL. Diabetes tipe 2. Gejala lelar, gangguan pencernaan. Konsumsi teh bawang putih, teh hijau. Ter tumis 50 gram 3 minggu pemantauan. Cek gula lipid tiap bulan hasil 3 bulan. LDL turun ke 130 mg DL. Gula dari 180-140 mg DL. Energi meningkat 5,2. Pakwayan 70 TH. Bali LDL 170 mg DL. Hipertensi 150-90 mm air raksa. Aktivitas rendah. Pola makan tinggi, lemak jenuh. Konsumsi kunyit daily. Teh jahe 5 gram 2 hari. Teh daun jambu setelah makan siang. Pemantauan tekanan darah mingguan, lipid tiap 2 bulan hasil 4 bulan, LDL 135 mg DL, tekanan 130-85 mm air raksa, kondisi lebih fit 5,3. Pak Joko 68 TH, Surabaya LDL 165 mg DL, sembelit kronis rendah serat. Konsumsi teh nem malam, jus per 50 gram 3 minggu, bawang putih harian. Pemantauan frekuensi BAB dan lipid tiap bulan hasil 2 bulan, LDL 140 mg DL, sembelit membaik, lebih nyaman 5,4. Pak Agus 72 TH, Yogyakarta LDL 155 mg DL, osteoporosis gerak terbatas. Konsumsi teh hijau setiap pagi, susu kunyit malam, teh daun jambu siang. Pemantauan lipid densitas tulang tiap 3 bulan hasil 3 bulan, LDL 125 mg DL, kepadatan tulang membaik, merasa lebih bugar 5,5. Pak Med 67 TH, Medan LDL 180 mg DL, trigliserida 200 mg DL, sering lelah, gangguan pencernaan. Konsumsi teh jahe 5 gram 2 hari, bawang putih harian, ter tumis 50 gram 3 minggu. Pemantauan lipid fungsi hati tiap 2 bulan hasil 4 bulan, LDL 140 mg DL, trigliserida 160 mg DL, kesadaran dan vitalitas meningkat. Bagian 6. Rekomendasi pemantauan personal,
dan program komunitas 6,1. Personalization pemakaian herbal menurut kondisi, diabetes batasi par dan daun jambu. Cek gula darah hipertensi, hindari konsumsi berlebihan. Bawang putih jahe, jika sedang pakai obat tekanan gangguan hati kurangi kunyit dan NEM. Cek fungsi hati monitoring rutin. Cek LDL, HDL, trigliserida, serta fungsi hati setiap 2-3 bulan, mulai perlahan. Contohnya, 1 siung bawang putih, atau 5 gram jahe sebagai dosis awal, dan tingkatkan pelan-pelan. 6,2. Integrasi ke program komunitas NGO Workshop, demo penyeduhan teh bawang putih, teh daun jambu, penambahan kunyit jahe di masakan tradisional seperti soto, sayur lodeh, distribusi materi, buku panduan, atau video YouTube resep praktis. Teh campuran teh hijau 1 gram tambah daun jambu 5 daun tambah jahe 5 gram tumis parsley 50 gram tambah bawang putih 1 siung tambah kunyit SDT. Pembentukan grup komunitas, forum memasak atau minum teh herbal bersama agar saling termotivasi. Jurnal kesehatan, sediakan log harian untuk catat kolesterol, gula darah, dan fungsi hati. 6. 3. Menghindari kesalahpahaman umum. Herbal bukan pengganti obat, hanya sebagai pelengkap pengobatan konvensional. Dosis tinggi tidak sama dengan lebih cepat sembuh. 4 siung bawang putih hari bisa memicu iritasi lambung. Tidak ada hasil instan. Minimal 6-8 minggu diperlukan untuk perubahan signifikan. Bagian 7. Penjelasan ilmiah detail bawang putih. Alicin menghambat HMG reduktase total kolesterol turun 10-12% setelah 2 bulan. Mengurangi agregasi trombosit dan menurunkan tekanan darah 5-10 mm. Air raksa jahe. Gingerol menekan sintesis kolesterol, meningkatkan metabolisme trigliserida LDL turun 8-10%, antiinflamasi, dan bantu pencernaan. Kunyit. Curcumin menurunkan LDL trigliserida, menaikkan HDL 5-8% setelah 8 minggu, antioksidan, dan mendukung metabolisme lemak lewat stimulasi empedu, dan nimbit dan quercetin menghambat penyerapan kolesterol, bantu kontrol gula darah, dan antiinflamasi. Teh hijau, katekin mengurangi penyerapan lemak dan meningkatkan oksidasi LDL turun 5-7% setelah 6 minggu. Daun jambu, polifenol menurunkan LDL, kontrol gula, dan antiinflamasi. Cerantin dan polipeptida P menurunkan penyerapan kolesterol, serta stabilkan gula darah. Juga antioksidan melindungi arteri. Bagian 8. Kesimpulan dan ajakan tindakan pemanfaatan 7 herbal alami bawang putih, jahe, kunyit, daun neem, teh hijau, daun jambu, dan pere adalah solusi yang alami, berkelanjutan, rendah biaya, dan sesuai dengan budaya Indonesia untuk menurunkan LDL, meningkatkan HDL, dan menjaga kesehatan jantung. Selain efektivitas kolesterol, manfaat lain berupa dukungan pencernaan, efek antiinflamasi, dan peningkatan energi bagi pria lanjut usia. Mulailah dari langkah kecil. Tambahkan 1 siung bawang putih di masakan. Minum secangkir teh hijau atau daun jambu setiap hari, serta sisipkan kunyit dalam hidangan. Konsisten selama 6-8 minggu dan lakukan monitoring lipid secara berkala untuk melihat hasil nyata. Bagi yang memiliki kondisi kronis, pastikan konsultasi dengan dokter agar aman. Ajakan, mulai dari hari ini, tambahkan 1 siung bawang putih dalam masakan, minum teh hijau atau daun jambu, dan gunakan kunyit dalam menu harian. Tetap konsisten 6-8 minggu untuk melihat perubahan kesehatan. Konsultasikan dengan tenaga medis jika sedang menjalani terapi untuk diabetes, hipertensi, atau menerima pengencer darah. Bagikan resep dan praktik herbal ini dalam komunitas, keluarga, atau kelompok memasak untuk memperkuat motivasi bersama. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya Dr. Samuel Hart. Semoga para pria selalu sehat, semangat, dan menjalani kehidupan maksimal di masa emas kehidupan.